Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya. Ini tentunya ada kabar terbaik ya, atau ada kabar baik ya untuk teman-teman ya. Ini baik dari CPNS, PNS maupun P3K ya, ataupun juga untuk pensiunan ya. Nanti kita akan memberikan informasi ya terkait dengan jadwal pencairan untuk tunjangan hari raya teman-teman ya, atau THR. Dan juga untuk gaji ke-13. Nanti kapan sih jadwal pencairannya, dan mungkin teman-teman juga harus tahu ya berapa kira-kira besaran dari tunjangan hari raya maupun gaji ke-13. Nah, tentunya kita akan membahas ya edaran resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang dikeluarkan tanggal 15 Februari 2023 ya. Nanti kita akan bahas ada informasi terbaru apa. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi ada edaran resmi dari Menpan RB ya terkait dengan kabar baik untuk ASN, yang mana tentunya untuk CPNS, PNS, P3K ya, baik P3K guru, P3K teknis maupun P3K kesehatan ya. Tentunya ada informasi terkait dengan jadwal pencairan untuk tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Oke, yang pertama kita akan lihat ya, ada edaran terbaru dari Menpan RB nomor B11M/MTTSM04.00/2023. Ini terkait dengan kebijakan pemberian ya tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan tahun 2023 ya. Kita akan lihat untuk isi dari edaran resminya ini. Yang pertama, surat edaran ini ditujukan ya untuk Menteri Keuangan ya, selaku ini nanti yang memberikan atau yang melakukan pendanaan ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 serta memperhatikan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama di sini dasar hukumnya ya, nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya. Terus yang kedua, di sini sehubungan dengan dasar hukum sebagian dimaksud pada angka 1 di atas, serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR atau tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, menerima pensiunan. Penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Maka kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, komponen THR dan gaji 13 tahun 2023. Nah, yang pertama ini teman-teman ya, ini bagi PNS, P3K ya, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik termasuk CPNS. Jadi CPNS juga dapat ya. Nah, ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya yang diterima 1 bulan. Ya, tentunya kalau misalkan kalau kita lihat teman-teman di dalam lampiran ya, peraturan atau PP pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019, ini terkait dengan gaji ya. Nah, ini terkait dengan gaji PNS. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah untuk gaji pokoknya ya. Jadi ada golongan, ada masa kerja, dan sini adalah gaji pokoknya. Tapi yang Bapak Ibu nanti terima ini bukan gaji pokok ya, tetapi yang sudah ditambah dengan tunjangan keluarga mungkin ya. Ada mungkin yang tunjangan jabatan dan lain-lain, yang mana Bapak Ibu itu menerima sebulan atau per bulan itu berapa, itu nanti akan Bapak Ibu terima untuk tunjangan THR maupun gaji ke-13-nya ya. Jadi yang diterima dalam 1 bulan. Oke ya. Atau mungkin gaji terakhir ya, misalkan kalau ini bulan Maret, yang diterima bulan Februari itu berapa, ataupun bulan Maret ya, seperti itu.
Yang berikutnya, bagi pensiunan dan penerima pensiun mencakup pensiun pokok ya, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan. Jadi kita ibaratkan gaji 1 bulan seperti itu aja ya. Terus bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang poin 4, bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-ASN di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir. Terus yang berikutnya di poin B, nah ini untuk penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023, nah ini meliputi PNS dan CPNS ya. Nah ini yang poin pentingnya adalah P3K, ini akan mendapatkan tunjangan THR dan gaji ke-13. Terus prajurit TNI, anggota Polri, dan juga pejabat negara. Nah, ini yang diberikan juga kepada untuk pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan. Ini termasuk juga untuk wakil menteri ya, staf khusus di lingkungan kementerian dan seterusnya di sini sampai dengan aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus yang paling penting ini adalah rencana jadwal atau pencairan dananya itu kapan sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di dalam rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023, nah ini THR atau tunjangan hari raya ini diberikan paling cepat. Ingat ya, paling cepat itu adalah 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Yang mana kalau kita lihat untuk hari raya itu jatuh sekitar tanggal tanggal 22 sampai 23 April 2023. Jadi kalau kita lihat kalau 10 hari ya, 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya ya mungkin THR itu akan diberikan ya sekitar tanggal 12 ya, atau mungkin tanggal 12, 13 sampai dengan 14. Ini tergantung dari hari kerjanya ya, sebelum 10 hari kerja ya. Ya kalau kita lihat untuk hari rayanya itu adalah tanggal 22, 23 ya, mungkin kalau kita lihat ya mungkin sekitar tanggal 10, 12 sampai itu ya. Oke, yang berikutnya poin 2 untuk gaji ke-13. Nah, ini diberikan pada bulan Juli 2023. Jadi ini berbeda. Kalau untuk THR itu diberikan sebelum hari raya, kalau gaji ke-13 ini diberikan setelah hari raya ya. Ini ada sekitar nanti perbedaannya sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Nah, seperti itu. Terus berikutnya, sehubungan dengan hal tersebut dimaksud kiranya Ibu Menteri Keuangan dapat segera memberikan pertimbangan prinsip besaran anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pertimbangan prinsip tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus dijelaskan juga dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga terkait agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terakhir teman-teman, di sini ada lampirannya ya. Surat Menteri Pan-RB. Di sini ada THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural ya. Di sini kalau kita lihat untuk besarnya cukup lumayan teman-teman ya, cukup besar ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat pimpinan dan anggota LNS, misalkan ada ketua ya, ada kepala, wakil, sekretaris, anggota. Tahun 2022 ini kemarin dapat ini ya sekian. Sekarang untuk usulan tahun 2023 sekian, ini ada peningkatan ya. Nah, ini ada peningkatan semuanya ya dari tahun sebelumnya. Terus sebagai non ASN pada LNS dan pejabat yang hari keuangan dan atau administratif silakan atau setingkat dengan ekselon ya. Nah, ini juga ada semuanya ada kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 ya. Terus di sini juga ada pegawai non-ASN negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi ya, tinggi baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan ini ya, mulai dari SD, SMP sederajat ini mendapatkan sekian ya, ini berdasarkan masa kerja ya. Nah, di sini ini juga semuanya ada peningkatan. Ada pendidikan SMA D1 sederajat dan seterusnya teman-teman ya, sampai ini ada pendidikan S2 S3 ya dengan masa kerja sekian. Di sini juga mendapatkan tunjangan ya, seperti itu. Terus nanti teman-teman untuk surat edaran ini dapat kalian unduh ya seperti biasa di laman resmi kita ya. Di mastiokadea.com teman-teman nanti bisa masukkan saja nomor suratnya ya, teman-teman bisa geser ke atas.
masukkan aja suratnya B garing 111 ya, B garing 111 seperti ini saja. Maka nanti untuk surat edaran ya, teman-teman bisa meng-cross-check atau bisa mendownload surat edaran dari Menpan RB tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.